Halo teman-teman, hari ini saya akan membedah apa sih faktor SEO YouTube itu sesungguhnya. Ya banyak sekali yang ngeluh, saya sudah membuat konten di YouTube, saya sudah membuat channel di YouTube, sudah membuat thumbnail yang menarik, tapi tetap aja kok tidak muncul di pencarian YouTube. Nah, penyebabnya apa sih Mas? Dan faktor penentu SEO YouTube itu seperti apa? Nah, dalam video kali ini saya akan membedah itu semua, maka teman-teman simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, ini penting sekali bagi teman-teman yang baru membangun channel ya. Kemudian teman-teman bingung kenapa ketika saya baru saja membangun channel tetapi kok konten saya tidak muncul di pencarian YouTube. Padahal secara SEO YouTube itu sudah memenuhi standar. Ya, itu Mas Didi kemarin jelasin SEO YouTube-nya, saya sudah mengikuti semua, tapi kenapa ya tidak muncul juga di pencarian YouTube. Nah, oke teman-teman semua, ini saya akan lebih mendetailkan lagi ya faktor penentu SEO YouTube itu sendiri itu apa gitu kan. Sehingga ketika teman-teman sudah menentukan, sudah membuat ya kaidah SEO di channel teman-teman semua, maka teman-teman kemungkinan besar akan bisa masuk di halaman 1 YouTube nih. SEO YouTube itu di mana? Di sini teman-teman, ditelusuri ini. Jadi kalau ada orang mengetik, harapan kita adalah video kita muncul di pencarian YouTube. Kenapa ini penting? Karena subscriber kita belum terlalu banyak teman-teman. Ya, kita berharap ya satu-satunya berharap pemain channel baru adalah dari telusuri YouTube ini. Atau yang kedua dari eksternal YouTube ya, teman-teman share ke Facebook, teman share ke Instagram, ke Twitter, share ke WA ya, ke grup-grup. Ya itu ya triknya. Gitu kan. Cuman ya kalau sering-sering share juga nggak bagus juga. Orang dikira wah ini spam banget nih orang. Jadi kalau kita nggak nge-share ya kita nggak dapat view, itu kan jelek sekali. Maka ya satu-satu kekuatan kita adalah di SEO YouTube untuk subscriber yang masih kecil ya, terutama yang masih di bawah 20.000, 30.000. Tapi kalau teman-teman merasa subscribernya udah 200.000, 300.000, nggak usah main di SEO YouTube juga. Menurut saya itu pasti view-nya sudah ribuan, bahkan puluhan ribu. Ya, kenapa? Karena sudah masuk ke wilayah subscriber. Ya, sebagaimana saya kemarin sudah jelaskan bahwasanya bermain SEO YouTube ini sebagaimana ya bola menggelinding dari atas ke bawah, bola salju gitu kan. Jadi kalau dia semakin kencang ke bawah, dari atas semakin ke bawah, itu semakin besar bola saljunya. Sama kalau teman-teman ngupload terus setiap hari, lama kelamaan ya subscriber teman-teman juga akan semakin besar, view teman-teman juga akan semakin besar. Kita akan bedah satu persatu teman-teman. Faktornya di mana sih pertama? Faktornya pertama di judul, tetap di judul teman-teman. Kekuatan pertama ya faktor SEO YouTube itu tetap di judul. Makanya ketika saya ngetik di sini saling subscribe, teman-teman bisa cek aja di situ saling subscribe. Nah, di sini saya bisa menang kenapa? Nah, ini banyak faktor teman-teman ya. Pertama kalau kita cek di bagian judul ya, kita cek di bagian judul misalnya saya bilang saling subscribe. Nah, kenapa saya selalu menekankan judul itu letakkan paling depan, paling kanan. Ya paling kiri ya istilahnya ya, paling kiri ke kanan gitu kan. Kenapa? Karena YouTube membaca dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Misalnya ada yang mengatakan, "Mas, kenapa ini kok bisa posisinya ada yang jauh?" Nah, mungkin mereka misalnya ini posisinya kenapa jauh? Mungkin dia meletakkan kata kunci terlalu sebelah kanan. Terlalu sebelah kanan. Kalau saya meletakkannya di sebelah paling kiri sekalian. Nah, ini sebagaimana SEO website juga saya letakkan di sebelah kiri, paling kiri. Ya, sebagaimana nanti kalau teman-teman lihat di sini belajar SEO Instagram misalnya, belajar SEO Instagram. Teman-teman bisa cek di sini ya, belajar SEO Instagram ya. Di sini saya juga mesti nomor 1. Kenapa? Karena itu saya letakkan paling kiri ya. Kata kunci saya di judul saya letakkan di paling kiri. Apalagi misalnya teman-teman bisa cek lagi di situ ada belajar apalah ya, masih banyak ya. 20 ribuan atau belajar SEO, di situ ada banyak pemula, blogger dan lain sebagainya, Instagram, WordPress, Marketplace. Nah, ini bisa saya jadikan sebagai judul nantinya. Blogger misalnya. Ya, ini belajar SEO blogger. Nah, kalau ini saya emang meletakkannya di tengah, tapi kenapa saya bisa menang? Karena yang lain tidak menggunakan kata kunci itu. Ya, teman-teman bisa cek aja di sini ya. Cuman saya menggunakan kata kunci ini di judul, yang lain tidak ada yang menggunakan. Makanya secara SEO saya bisa menang langsung. Kenapa? Karena yang lain tidak menggunakan judul dengan kata kunci tersebut, gitu kan? Maka tugas saya adalah ketika saya mendapatkan suggest di SEO YouTube ini teman-teman, saya masukkan di judul, itu poin utamanya. Masukkan di judul kalau bisa paling kiri. Ya, kecuali emang tidak ada persaingan, teman-teman bisa letakkan di kanan atau teman-teman letakkan di tengah.
atau di paling kanan silakan. Yang penting poin pertama adalah letakkan di judul kata kunci target ya. Ini kata kunci target ya. Jangan sampai kita tidak meletakkan kata kunci target di judul ya. Kenapa? Karena poin utamanya adalah di judul ya. Ini faktor penentu SEO YouTube ya. Kemarin banyak yang ngeluh juga tuh, Mas, saya udah buat kata kunci di judul, gitu dicek ternyata bukan kata kunci yang dia targetkan, tapi kata kunci secara umum. Ini kan repot ya. Maka kata kunci yang ditargetkan itulah yang masukkan di judul. Kalau teman-teman misalnya tutorial renang gaya bebas, letakkan di judul tutorial renang gaya bebas. Jangan tutorial renang asik loh, jangan begitu. Jadi yang kena cuma tutorial renang juga ya, tutorial renang doang, tapi tutorial renang gaya bebas. Jadi langsung aja ya itu. Yang kedua adalah ya fokus di long tail dulu teman-teman ya. Long tail itu apa? Kalau saya 4 kata ke atas. 4 kata ke atas ya, 4 kata ke atas atau 3 kata ke atas ya boleh. Ya, misalnya saya kemarin beberapa kali saya menggunakan kata kunci yang lumayan panjang teman-teman. Misalnya saya setting Yoast SEO 2020. Ini kan 4 kata. Jadi ada 4 kata. Nah, setting Yoast SEO 2020. Nah, ini sudah masuk saya. Ya, apalagi teman-teman bisa cek lagi di sini belajar SEO apalagi misalnya blogger pemula tuh ada 4 kata. Jadi target yang 4 kata dulu aja. Yang 4 kata aja saya menang lagi gitu kan. Nah, artinya teman-teman sekalian, fokuslah yang bisa 4 kata. Mana yang 4 kata? Yang di sini 4 kata. Ini 4 kata, ini 4 kata. Jadi ada yang bisa kita targetkan dengan keyword yang long tail dulu ya, 4 kata ke atas. Biar supaya teman-teman bertarung di sana dulu. Ya, 4 kata kita menangkan dulu teman-teman. Jadi gini ya, mending kita menjadi ikan yang besar di sungai yang kecil daripada kita menjadi ikan yang kecil di lautan yang samudra yang luas, kan begitu. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan kata kunci berat 2 kata doang, teman-teman subscribernya baru 200, 300. Nah, itu sama aja teman-teman memancing di samudra yang terlalu luas. Ya, susah untuk mendapatkannya. Ya, atau teman-teman menjadi ikan kecil di samudra yang sangat luas. Tapi kalau teman-teman mengambil kata kunci yang panjang dulu, walaupun subscriber teman-teman kecil, itu sama aja teman-teman seperti ya menjadi ikan yang besar di sungai yang kecil. Mending kita menjadi ikan yang besar di sungai yang kecil, kan seperti itu. Ya, kita bisa memenangkan ya tingkat-tingkat yang kecil-kecil dulu daripada kita tingkat besar tapi kita kalah total di sana. Di pencarian tidak ada. Oke, berikutnya apa? Berikutnya yang C adalah deskripsi. Ya, deskripsi teman-teman pastikan masukkan kata kunci target. Ya, masukkan kata kunci target. Deskripsi ini ya wajib ya teman-teman ya. Kenapa ya? Karena poin terpenting di dalam judul itu deskripsi juga wajib dimasukkan kata kunci target. Ya, teman-teman kalau mau lihat ya, misalnya ini YouTube saya, ya teman-teman bisa lihat deskripsinya sebelah sini ya, di bawah sini. Nah, di situ ada lebih banyak, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, di sini saya masukkan tuh kata kunci target saya belajar SEO blogger. Ya, belajar SEO blogger pemula saya masukkan juga. Cara setting SEO di Blogspot saya masukkan di situ. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman pingin riset lagi, klik aja di bagian edit video. Ya, nanti masuk di wilayah tagnya nanti. Ya, teman-teman bisa lihat ya tagnya itu sebagai saksi kita bisa masuk di halaman berapa. Ini tag tuh kan. Jadi misalnya nih, nah ini SEO belajar SEO blogger pemula. Nah, saya masuk di situ peringkat 1. Nah, ini juga peringkat 1. Belajar SEO saya peringkat 10. Setting SEO untuk blogger peringkat 2. Katanya begitu. Cara setting SEO di Blogspot saya peringkat 2. Jadi ketahuan semua. Oh, ternyata tag-tag ini mempengaruhi juga di kata kunci target. Sekalian saya ketik di sini ya. Berikutnya adalah tag ya. Tag juga masukkan kata kunci target ya, atau turunan target ya. Jadi tidak harus kata kunci target tapi turunannya. Misalnya kata kunci target saya adalah belajar SEO blogger, maka saya tambah di sini belajar SEO blogger pemula. Ini kata kunci utamanya ya, belajar SEO blogger. Nah, di situ belajar SEO saya masukkan, turunannya setting SEO untuk blogger saya masukkan, cara setting SEO untuk Blogspot, teknik SEO Blogspot saya masukkan semua di sana yang kira-kira kata kuncinya bisa saya jadikan sebagai sumber ya keyword saya di pencarian YouTube ya, biar supaya untuk menguatkan lagi ya kata kunci yang ditargetkan, seakan-akan mereka mengetik kata kunci itu jadi muncullah video kita ya. Jadi lumayan ya, gara-gara SEO ya view saya udah 3.600 dalam waktu 4 bulan. Menurut saya nih
sudah lumayan karena saya betul-betul membangun dari 0 4 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Makanya saya ambil kata kunci yang kira-kira spesifik dulu, yang betul-betul mencari yang menjadi yang dicari orang. Jadi fokus ini dulu saja saya. Ya, saya tidak fokus 2 kata dulu teman-teman. Saya fokus 4 kata, 5 kata, bahkan 6 kata kalau ada saya ambil. Ya, 7 kata pun saya ambil gitu kan. Tapi karena adanya 4 kata sudah main 4 kata dulu. Ya, 3 kata lah minimal ya. Cuman jangan fokus yang 2 kata atau 1 kata. Itu sangat berat sekali. Tapi yakinlah teman-teman, ketika teman-teman sudah lama-kelamaan view-nya menambah gitu kan, komennya juga tambah. Nah, itu faktor berikutnya nanti saya tuliskan di sini ya. Ada faktor berikutnya yaitu yang kelima, yaitu adalah faktor like ya, komen ya. Nah, ini penting. Faktor like, komen dan subscribe ya. Nah, jadi kalau teman-teman di video teman-teman like-nya sedikit ya, ketika teman-teman bertarung dengan kata kunci yang berat ya, kita pasti akan kalah dengan like yang banyak. Ya, kita pasti akan kalah dengan like yang banyak. Atau komen yang banyak ya. Like yang banyak di sini kecepatan like-nya juga faktor teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu video teman-teman semua sehari dapat like yang banyak, itu bisa mengalahkan walaupun like yang sudah video yang sudah lama like-nya lebih banyak. Tapi kalau kita video baru tapi like yang cepat pertumbuhannya, itu juga diprioritaskan sama pihak YouTube untuk masuk di halaman satu YouTube. Sebagai contoh teman-teman, misalnya di sini saya ketik aja saling subscribe ya. Saling subscribe. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini saya menang ya, juara 1 ya. Menang juara 1. Padahal kalau teman-teman lihat yang lain itu ada 57.000 like atau 57.000 kali ditonton, saya cuman 37.000. Saya cek di sini sekalian ya. Like, views, komen dan subscribe. Ya. Nah, kenapa kok saya bisa menang ya? Kenapa ini bisa kalah? Ini banyak faktor ya teman-teman ya. Faktor pertama, karena saya masih 2 bulan, percepatan like saya, percepatan view saya besar sekali. Ya, cepat sekali. Sementara ini 1 tahun ya. Nah, ini ada yang 3 hari, ini mungkin lebih cepat lagi nih. Ya, ini mungkin kalau dia bisa 5.000 atau 7.000 mungkin dia bisa mengalahkan saya nih. Ya, tapi ada faktor yang lain ya, ada faktor subscriber, ada faktor komen juga ya, ada faktor view juga. Jadi pastikan kita bisa menang di sana. Makanya teman-teman share aja ya, kalau ada video saran saya share aja kemana-mana yang bisa teman-teman share. Saya punya grup Facebook, saya share. Saya punya Instagram, saya share. Saya punya grup WA khusus saya share. Telegram saya share. Jadi semua platform yang kira-kira menjadi sumber view dari YouTube, saya mainkan semua di sana. Saya kenalkan semua di sana. Agar apa? Agar orang-orang yang tadi belum kenal saya bisa menonton. Ya, jadi kalau orang sudah menonton video saya, orang-orang tersebut ketika mengeklik di bagian home atau di bagian berandanya, bisa jadi nanti video saya direkomendasikan oleh pihak YouTube itu sendiri. Nah, maka teman-teman pastikan judul ya, fokus di long tail, deskripsi, tag ya, like, view dan komen. Satu lagi ya, hashtag di dalam deskripsi itu juga berpengaruh ya teman-teman. Maka hashtag dalam deskripsi ya, masukkan kata kunci target, tapi rumusnya huruf kecil semua atau huruf besar semua boleh ya, dan disambung semua. Huruf kecil semua dan disambung semua. Jadi teman-teman masukkan hashtag di sana ya. Nah, oke. Jadi ini banyak faktor, ada like juga ya. Jadi Mas, saya udah gunakan judul, deskripsi, tag, hashtag tapi kok nggak masuk. Nah, ini ada faktor like. Like-nya banyak nggak? Enggak. Ada faktor view. View-nya banyak nggak? Enggak. Komennya banyak nggak? Enggak. Subscribernya banyak atau enggak? Enggak. Ya sudah. Berarti keyword tersebut masih berat dan kita masih butuh like, view, komen dan subscribe. Kalau itu kita kalah ya kita akan berat. Ya sebagaimana saya kemarin nembak kata kunci cara menambah followers Instagram. Ya, ini kalau menurut saya pemainnya udah ngeri-ngeri gitu kan. Nah, followernya udah ada yang 300.000 gitu kan view-nya. Ya, ini kenapa bisa menang? Karena faktor mungkin karena percepatannya. Ya, ini punya dia juga gitu kan. Ada yang 3,1 juta, 18.000, 21.000 ya. Nah, ini susah kita untuk bertarung. Kenapa? Ini minimal puluhan ribu syaratnya pengen bertarung sama mereka, atau ratusan ribu kalau pengen nembak kata kunci ini, walaupun ini 4 kata ya, walaupun ini 4 kata. Maka fokus yang lain, misalnya kata kunci yang lain gitu kan, gratis dan aman, gratis permanen, mungkin fokus di sana dulu gitu kan. Kenapa? Karena kata kunci ini walaupun 4 kata ya, pertarungannya udah lumayan berat menurut saya ya, udah minimal ratusan ribu ya teman-teman. Kalau subscribernya masih
puluhan ribu atau 1.000, itu sangat berat sekali nembak kata kunci ini. Jadi harus bisa dipastikan teman-teman. Oke, begitu ya. Nanti di video berikutnya saya akan juga memberikan bagaimana kita bisa mereset dengan Vidiq atau dengan TubeBuddy ya. Tapi sebelumnya saya akan lebih meraba-raba dalam teknik saya gitu. Jadi intinya kalau teman-teman sudah melakukan judul, deskripsi, tag, hashtag, tapi teman-teman tetap harus melihat faktor berikutnya ada like, view, komen, dan subscribe. Kalau ininya kecil ya kita pasti akan tetap kalah di pencarian YouTube. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.